Insyaallah kali ini kita akan berikan tutorial bagaimana cara membuat jadwal di EMIS GTK, salah satu aplikasi dari Kemenag. Baik, yang pertama kita masuk ke situs EMIS GTK. Ini situsnya. Kemudian kita pilih login. Lalu untuk membuat jadwal maka kita fokus kepada admin. Jadi masuk ke dalam akun admin. Nah, inputnya kita masuk, ini masuk ke dalam akun adminnya. Nah, ini sudah masuk ke dalam akun admin. Nah, berikutnya untuk membuat jadwal kita pilih menu madrasah. Nah, ini pilih menu madrasah, kemudian kita tentukan dahulu kurikulumnya apa. Nah, ini ada jadwal mata pelajaran, daftar mata pelajaran, bisa kita lihat di sini menggunakan kurikulum yang mana. Kalau mau pakai kurikulum Merdeka, berarti kita pilih kurikulum Merdeka. Atau ini sudah muncul. Nah, kalau dia belum muncul, mata pelajarannya bisa dilihat di sini, sinkron data. Jadi, ini kebetulan sudah muncul, sudah dibuat. Nah, kalau misalkan di sini ketika kita pilih kurikulum, kemudian kita pilih daftar mata pelajaran, untuk mata pelajaran apa yang akan kita masukkan, kemudian pilih kurikulumnya 2013 atau Merdeka, saya pilih kurikulum Merdeka. Maka ketika di sini tidak muncul mata pelajarannya, maka kita bisa pilih sinkron data. Sinkron data, kemudian di sini masukkan di kelas berapa untuk kurikulum Merdeka itu, kelas 10, 11 atau 12. Selanjutnya lanjut, maka nanti dia akan muncul seperti ini. Nah, kalau sudah kurikulumnya dibuat, maka selanjutnya kita masuk ke jadwalnya. Boleh ke kelasnya dulu. Untuk membuat kelasnya, daftar kelasnya kita misalkan buat. Ini untuk membuat daftar kelasnya. Nah, ini sudah dibuat daftar kelasnya. Nah, kalau kita mau tambah, kita pilih tambah di sini kelas baru. Kemudian masukkan nama kelasnya, tingkat berapa, kompetensinya misalkan apa, wali kelasnya siapa, daya tampungnya dan kodenya. Nah, ini kebetulan sudah dibuat untuk kelasnya. Nah, selanjutnya kita ke jadwalnya. Nah, ini untuk buat jadwalnya. Nah, langkah pertama untuk membuat jadwal dalam EMIS GTK, yang pertama, kelola kurikulum tingkatnya. Nah, ini sudah kelas 10 kurikulum Merdeka, kelas 11 kurikulum Merdeka, kelas 12 kurikulum K13. Ini kita simpan. Ini saya sudah buat. Nah, simpan. Selanjutnya dari sini, setelah kelola kurikulum tingkat, maka berikutnya adalah kelola model untuk jadwal kelas. Nah, ini modelnya. Nah, kita pilih di sini buat model baru. Nah, di sini misalkan namanya adalah kelas 10, misal ya. Kelas 10 misalkan yang C. Anggaplah yang C. Waktu mulainya misalkan jam 7. Satu hari ada berapa sesi atau ada berapa JP. Ini kita buat ada 10 sesi. Kemudian durasinya misalkan 40 menit. Nah, kemudian kita tentukan hari liburnya. Senin sampai Minggu, yang mana yang liburnya? Misalkan Sabtu dan Minggu itu libur. Nah, berarti ini settingannya. Settingan jadwalnya untuk waktu mulainya jam 7, kemudian dia ada 10 sesi, kemudian durasinya setiap sesi itu, setiap JP-nya itu 40. Jadi ini ada 10 JP dengan durasi per JP-nya itu 40 menit. Kemudian kita pilih simpan. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini tampilannya. Semuanya belajar mengajar dari jam 7 sampai jam 13.40. Nah, bagaimana kalau kita ingin menyeting misalkan ada waktu istirahatnya? Nah, maka kita tentukan dengan cara misal istirahatnya misalkan di jam 9.40. Nah, kita pilih. Jadi langkah pertama kita pilih, ini nomor 5 di hari Senin, kita pilih edit. Kemudian belajar mengajar kita ganti. Nah, kalau mau upacara bisa, istirahat bisa. Nah, kita pilih istirahat misalkan. Nah, ini berarti 9.40 sampai 10.20 itu istirahat di hari Senin. Nah, hari Selasanya misalnya mau sama, bisa ini juga. Ini istirahat. Oke, sampai misalkan kita mau sampai hari Jumat. Nah, kita buat semua berarti di jam tersebut jam istirahat.
Oke. Nah, ini sudah semuanya di jam 9.40 sampai 10.20 itu jam istirahat. Nah, berikutnya misalkan kita mau menyeting ada upacaranya setiap Senin. Nah, ini berarti pilih di hari Senin. Bagian pertama kita pilih ada upacaranya. Nah, kemudian kita simpan. Baik, kemudian selanjutnya untuk model kelas 10C ini kita mau di setiap Jumat pagi misalkan ini ada jam senam. Nah, kita bisa juga ambil senam atau pembiasaan diri juga boleh. Oke, ini sudah. Kemudian misalkan ada religi atau pembiasaan, misalkan ini di hari Jumat 11.40 sampai 12.20 misalkan ya. Ini kita ambil religi. Ini untuk sholat Jumat. Misalkan kita pilih simpan. Oke. Berikutnya misalkan masih sampai jam 1, kita mau tambahkan di sini misalkan ada pembiasaan diri. Nah, berarti sampai sini ini sudah. Kemudian misalkan di setiap hari Senin itu ada religinya di jam terakhir. Kita pilih bagian religi, simpan. Kemudian di hari Selasanya juga sama ada religi misalkan. Kita pilih religi. Kemudian berikutnya di hari Rabu kita mau buat misalkan di jadwal pelajarannya itu ada praktikum. Nah, kita pilih praktikum. Oke. Kemudian di hari Kamis belajar misalkan ya. Atau boleh di sini kita tambahkan tadi ada sesi yang lain. Itu praktikum sudah, istilah sudah, senam sudah, pembiasaan diri lah. Kita masukkan di sini. Nah, ini misalkan jadwal yang kita setting ya, sesuai dengan keadaan sekolah kita. Nah, ini adalah model untuk membuat jadwal pelajaran. Artinya ini nanti akan digunakan dalam membuat pelajaran. Jadwal pelajaran di sekolah Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya bagaimana untuk membuat jadwal pelajarannya agar guru-guru di sekolah Bapak dan Ibu bisa masuk ke dalam template-nya atau model jadwal pelajaran ini. Nah, caranya adalah bisa kita langsung ke bawah. Ini mulai mengisi jadwal mingguan. Bisa dari sini atau bisa juga kalau ini sudah dibuat, misal nih, kita sudah buat ini, kita langsung ke jadwal ini juga bisa. Nah, ini karena saya buat dari awal untuk model template jadwal kelas 10C ini dari awal, jadi kita ngambil dari sini saja. Nah, mulai mengisi jadwal kelas mingguan. Baik, kita mulai dari sini, mulai mengisi jadwal kelas mingguan. Oke, nah ini kita pilih jadwal, pilih kelasnya. Misalkan yang kita mau masukkan kelas 10 dulu. Kelas 10-nya misalkan kelas 10 MIPA deh. Atau jadi kita ambil yang 10 MIPA saja misalkan. Nah, ini untuk kelas 10 MIPA kita pakai model jadwalnya tadi atau template-nya kita pakai yang mana tadi? Nah, ini kelas 10C ya. Nah, ini sudah banyak. Kita pakai yang 10C. Nah, ini kita pilih 10C. Nah, maka nanti kita pilih ya template yang tadi kita buat yang ada jadwal upacaranya, senamnya, ini sudah jadi template-nya. Nah, ini sudah template-nya, tapi belum dimasukkan jadwal pelajaran guru-guru ke dalam template ini. Nah, selanjutnya bagaimana untuk memasukkan guru-guru ke dalam template ini sehingga mereka punya jadwal mengajar. Nah, caranya itu pun mudah. Yang pertama, misalkan kita mau di hari Senin, kita fokus di hari Senin, kita masukkan misalkan, kita pilih, misal dia 2 jam. Pelajarannya misalkan ekonomi, misalkan ekonomi 3 jam ya, ekonomi. Kemudian kita pilih tadi kelas 10 kan ya, 10 MIPA. Nah, ini kodenya 10 MIA. Kemudian pilih gurunya misalkan di sini ada Ustadz A misalnya. Nah, kita pilih gurunya, sudah ada. Durasinya 3 jam, mata pelajarannya ekonomi, kemudian lokasi ruangannya di kelas 10 MIPA. Nama gurunya juga ada. Ada asisten atau cadangan untuk guru tersebut? Tidak ada. Berarti kita pilih tidak. Selanjutnya kita simpan. Maka nanti kita lihat. Nah, ini kan tidak muncul. Nah, kalau dia tidak muncul, ada kemungkinan dia bentrok
di kelas yang lain. Nah, misalkan kita ambil yang biar nggak bentrok, kita coba di pelajaran bahasa Inggris mungkin ya. Ini karena saya sudah buat jadwal di kelas yang lain. Misalkan untuk bahasa Inggris kita ambil gurunya si D, kemudian mata pelajarannya bahasa Inggris, kemudian lokasi ruangannya tadi kelas 10 MIA kodenya. Kita lihat. Nah, ini kan sudah ada. Ini sudah muncul nama gurunya. Bahasa Inggris, ini nama gurunya. Berarti dia tidak bentrok. Maka dia muncul. Kalau tadi 2 kali kita coba itu bentrok, sehingga dia tidak muncul. Nah, kita buat yang lain misalkan ya. Kita ambil contoh yang lain, misalkan mata pelajarannya biologi lagi misalkan. Biologi, tapi kita lihat di sini, coba di hari Selasa tadi ya, bentrok atau tidak. Oh, masih bentrok. Nah, misal di sini di hari Jumat, biologi di hari Jumat, coba kita ambil 2 JP. Oke, nama gurunya. Oke, mudah-mudahan tidak bentrok ya. Nah, ini tidak bentrok. Oke, berarti ini kan tidak bentrok. Nah, berarti dia sudah masuk, guru tersebut di kelas 10 MIPA, dia sudah punya 2 JP. Nah, begitupun untuk guru-guru yang lain. Nah, begitulah caranya membuat jadwal di EMIS GTK. Nah, jadi sebetulnya cukup mudah. Nah, bagi teman-teman atau Bapak dan Ibu yang masih belum paham, silakan boleh berkomentar. Nanti kita bantu untuk bila mana ada kendala dalam membuat jadwal di EMIS GTK. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.